Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Ketika Paulus tidak tahan lagi, ia berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Renungan hari ini berjudul Interupsi yang Tak Terduga, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, Manuel sudah terlambat ke gereja. Tetapi sekarang ia terjebak di lampu merah. Saat menunggu, dengan tidak sabar putrinya melihat seorang pengemudi telantar yang sedang mencoba mengganti ban mobilnya. Ayah kan jago mengganti ban," katanya. "Ayah harus membantunya." Meski akan sangat terlambat, Manuel tahu interupsi ini adalah rencana Allah. Ia berhenti untuk membantu, bahkan mengajak pengemudi itu ke gereja. Paulus dan Silas juga menghadapi interupsi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Mereka berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang dirasuki roh jahat dan terus berteriak. Dan selama beberapa hari Paulus bisa mengabaikannya. Namun ketika tidak tahan lagi, ia pun berkata kepada roh jahat itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dengan sadar, Paulus telah memilih untuk melayani sesama meski itu terkadang membuatnya tidak nyaman. Waktu ia membebaskan perempuan itu, keadaan tidak menjadi lebih mudah. Tuan-tuan dari hamba itu kehilangan sumber penghasilan mereka, sehingga mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Keduanya dipukuli dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili. Sahabat ODB, ada harga yang harus dibayar dalam melayani Kristus. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus memikul salib dan mengikut Dia. Matius 10 ayat 38.
Dan inilah jalan Yesus. Kita akan menghadapi interupsi dan terkadang penderitaan seperti yang dia sendiri alami. Namun dia mengundang kita untuk menyambut interupsi-interupsi yang tak terduga itu. Sekarang, bagaimana respon Anda ketika hal itu terjadi? Sahabat ODB, bagaimana respon Anda terhadap interupsi? Lalu bagaimana Anda dapat mengizinkan Allah berkarya melalui diri Anda di tengah interupsi tersebut? Mari kita berdoa. Ya Bapa, bukalah mataku hari ini untuk melihat momen-momen yang kurang nyaman sebagai kesempatan yang Kau berikan bagiku untuk melayani orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku.
Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan